Dan pada kesempatan ini sebenarnya agak ada hubungannya dengan itu adalah banyak tuntutan hidup tapi tidak memiliki kemampuan. Artinya di sini dia coba mau masuk kepada persaingan yang tidak perlu ada. Seperti misalnya selalu ingin mengejar apa yang orang dapatkan, apa yang orang miliki. Jadi orang kalau temannya ganti mobil baru, dia juga ganti mobil baru. Kalau punya rumah baru, dia juga begitu. Terlalu begitu. Bersaing pada hal-hal yang tidak diperlukan. Kita boleh teman-teman bersaing positif dalam hal-hal yang berbau ibadah misalnya teman kita sholat malam, kita juga mau sholat malam tapi tidak diikut dengan riya. Hanya sebagai motivator saja. Itu dibolehkan. Tapi kalau kita mengikuti tuntutan hidup, bukan kebutuhan, penuh dengan keinginan-keinginan saja, dan tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan. Sementara tidak punya kemampuan, terbukalah pintu-pintu hanya utang sana-sini, ya, akhirnya dia tersibukkan dengan urusan-urusan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak diperlukan. Dunia ini hanya sebentar kita lalui. Ya. Tuntutan hidup itu hanya boleh pada hal-hal yang memang kita butuhkan. Makanan keseharian. Bukankah Nabi SAW bersabda, siapa yang tiba di pagi hari, dia aman di tempat tinggalnya, di wilayahnya, di negaranya, di rumahnya. Badannya sehat, dia punya makanan yang dia bisa nikmati pada hari itu, maka seakan-akan dunia sudah berkumpul semua padanya. Sederhana sekali konsep hidup dalam Islam. Jadi tidak perlu ada harus ya mobilnya setiap tahun kalau keluar yang model baru, warna baru, ya sedikit diubah bagian depannya langsung dibeli lagi. Hanya untuk tuntutan hidup dan akhirnya tidak mampu. Mobil yang pertama aja belum selesai cicilannya sudah buka cicilan yang baru dan seterusnya. Ya. Malu kalau pergi ke pengajian dengan penampilan baju yang itu aja terus. Akhirnya harus selalu setiap datang ke pengajian, kalau satu hari dia punya 5 tempat pengajian, 5 baju baru, kali 1 bulan, 5 kali 30, gitu kan. Itu luar biasa gitu. 90 gaun atau baju harus disiapkan hanya untuk hadir pengajian, karena tuntutan hidup. Memang kenapa harus diikutin itu? Asal baju kita bersih, tidak najis, nggak ada masalah. Gitu kan. Nabi SAW dikenal oleh para sahabat dengan bajunya beliau yang sering beliau tampil. Walaupun kita boleh, bukan tidak boleh. Tapi teman-teman kalau kita terus-menerus tuntutan hidup ini, apalagi kita di saat tidak punya kemampuan ya, demi untuk menjaga penampilan akhirnya memaksakan diri, ini berbahaya. Jadi tentu dari satu sisi kita tidak boleh juga berantakan, kotor segala macam. Kita kalau punya kemampuan, saya sudah pernah bahas itu ya, kita boleh menikmatinya. Tapi ingat jangan berlebihan. Nah, Islam juga tidak menyuruh kita menjadi kumuh sehingga kita dihinakan oleh orang. Tapi kita juga bukan mubazir, terlalu berlebihan yang membuat akhirnya kita justru jauh dari agama dan melemahkan iman kita. Kata penulis tidak diragukan lagi bagi setiap orang yang berakal bahwa saat ini kita hidup pada zaman materialis dan perekonomian di mana manusia sibuk dan tenggelam di dalam mengumpulkan harta kekayaan dan mencari berbagai macam kemewahan dan berlari mengejar penampilan kosong dan basa-basi dusta. Hingga tidak ada orang kaya yang bersyukur dan tidak ada pula orang miskin yang sabar. Maka beruntunglah orang-orang yang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini di awal paragraf ini bahas tentang masalah tuntutan hidup ya. Ya, kalau itu tuntutan hidup yang sifatnya memang harus kita penuhi, misalnya kebutuhan makan kita pada hari itu, kebutuhan pakaian kita pada hari itu, transportasi pada hari itu lain. Tapi kalau tuntutan hidup yang dianggap bisa melemahkan iman ini, kalau selalu tadi saya bilang masuk kepada zona-zona persaingan, tanda kutip yang tidak perlu. Kayak selalu merasa saingan ini pada saat tampil akan datang di pengajian atau akan ketemu di acara apa, keluarga dan segala macam, siapa yang paling bagus tasnya, siapa yang paling bagus bajunya, siapa yang baru ganti mobil, siapa yang baru pindah rumah ke tempat yang lebih mewah dan seterusnya. Maka tidak pernah disyukuri yang ada. Sedikitnya kemampuan dan harta membuat kehidupan seseorang menjadi kacau balau, gelisah, resah, dan membuatnya tidak mempunyai kepastian hingga menghalanginya untuk melakukan ketaatan dan untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Di mana hal ini memberi pengaruh besar dalam memperlemah kehidupan keberagamaannya, terutama keyakinan dan rasa tawakal kepada Allah. Rabb bagi semesta alam melemah, hubungan kepada Allah melemah. Maka jika demikian halnya, ia telah tertimpa 2 bencana. Yang paling ringan di antara keduanya terasa sangat pahit, yaitu kefakiran dan surutnya rasa tawakal dan keyakinan kepada Allah. Yang kedua, sekiranya Luqman Hakim yang terkenal popularitasnya dicoba dengan kefakiran dan kemiskinan, ya, niscaya ia tidak akan dapat membedakan antara jerami dan sayuran.
Dan telah diriwayatkan bahwa Luqman Al-Hakim, surah Luqman ya, ceritakan tentang beliau, berkata kepada anaknya, wahai anakku, perkuatlah dirimu dengan berikhtiar mencari rezeki yang halal. Karena sungguhnya tidaklah seseorang menjadi fakir kecuali ia akan tertimpa 3 hal. Yaitu menjadi lemah dalam beragama, lemah berfikir, dan hilangnya harga diri atau wibawa. Dan yang lebih parah dari itu, manusia akan merendahkannya. Artinya, kalau Anda punya tuntutan lebih besar, maka Anda berarti harus tahu ada income yang lebih besar. Tapi dengan cara yang benar. Ya, sehingga tuntutan hidup Anda bisa penuhi. Satu sisi walaupun Anda punya kelebihan harta, juga tidak boleh mubadzir, terlalu berlebihan. Maka ini hal yang harus difahami, gitu kan. Luqman Hakim menasihati anaknya, supaya tuntutan hidupmu yang mendasar kau bisa penuhi, maka harus cari rezeki halal. Dan itu akan manfaatnya besar. Karena tidak ada orang yang miskin karena dia malas ya. Malas tidak mau bekerja, karena kan kita semua punya waktu yang sama 24 jam, kita punya potensi yang sama sebenarnya gitu kan. Tapi orang tidak mau mengelola potensi itu. Maka tidak ada orang yang menjadi fakir kecuali akan ditimpa 3 hal. Yang pertama menjadi lemah dalam agama. Malas ibadah karena miskin. Gitu kan. Atau mudah berpindah akidah karena miskin. Lemah berfikir. Fikirannya lemah. Gitu kan. Akal fikirannya lemah. Dia tidak punya ide-ide karena tidak terbiasa ya, menggalinya untuk menggali potensi-potensi yang ada. Dan juga hilangnya harga diri. Dianggap remeh oleh orang. Setiap orang mesti menjalani realitas kehidupannya dengan mata jeli dan teliti. Hidup sesuai dengan kebutuhan dan menutupi kefakirannya. Hingga tidak meminta-minta atau berhutang. Dan hendaknya ia puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan membiasakan diri untuk bersikap seperti itu. Nafsu itu, kata penulis, selalu menuntut apabila engkau turuti. Akan tetapi jika engkau mengendalikannya, maka ia akan merasa cukup. Kita sebagai orang yang konsisten atau coba istiqomah di agama Allah, telah mengetahui bahwa kehidupan dunia adalah jalan pintas. Bukan tempat tinggal yang abadi, cuma lewat saja. Dan sungguhnya harta duniawi merupakan sarana dan bukan tujuan. Jadi, makanlah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, seperti itu. Selagi aku masih mempunyai banyak harta dan masih memenuhi kebutuhanku dan kebutuhan anak istriku, maka tidak perlu bagiku untuk melihat dan menoleh ke kiri kanan pada harta orang lain. Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, tidak ada seorang hamba pun kecuali antara dirinya dengan hartanya terdapat tabir. Jika ia berhemat, maksudnya sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan, maka rezeki datang kepadanya. Dan jika ia berlomba-lomba bersaing hanya untuk ya, mengikuti tuntutan-tuntutan hidup orang lain, ingin menyerupai orang lain, dia hari ini diberikan rumah ya, di satu lokasi, sudah cukup bagi dia. Tapi karena temannya pindah ke lokasi lain, baru pindah rumah sebulan, jual, pindah rumah lain. Dan seterusnya. Begitu juga dengan kendaraan, begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan wadah-wadah makanan, piring, sendok, dan segala macam hal. Sehingga akhirnya dia terus terbawa dengan arus untuk bersaing dengan orang-orang dalam tuntutan hidup mereka. Ini tidak boleh. Ingat ya, di satu sisi kita boleh menikmati apa yang Allah berikan. Boleh saja. Tapi itu karena kebutuhan kita. Bukan karena kita ingin bersaing atau dengan orang-orang gitu. Kata beliau, akan tetapi musibah yang paling besar yang menimpa sebagian orang yang konsisten adalah bahwa mereka terjerumus dalam kubangan kehidupan materialistis. Sebagian di antara mereka ada yang berhutang harta untuk membeli mobil mewah yang sesuai dengan zamannya, agar orang lain memandangnya bahwa apa yang ia beri itu benar-benar dari modalnya sendiri dan dari kehidupan pribadinya. Atau ia berhutang untuk membeli handphone atau pamer, dan itu tujuannya untuk pamer di hadapan orang lain. Dan hal lain yang sebenarnya hanyalah tipu daya kebudayaan modern yang memanjakan hawa nafsu dan mendungukan pemikiran. Padahal hutang adalah bencana yang merupakan duka cita di malam hari dan kehinaan di siang hari. Artinya ada orang karena tuntutan kehidupan yang dia selalu paksakan sampai membuat akhirnya berhutang. Dan ini hutang babnya ada bab khusus ya. Kalau orang sengaja utang tidak niat membayarnya, maka Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Kalau orang utang niat membayarnya, Allah akan memudahkan dia membayarnya. Tapi sekarang dilihat juga, utangnya karena apa? Kalau karena kebutuhan, Allah SWT akan maklumi masalah itu. Dan Allah akan memudahkan dia untuk bisa membayar, dan akhirnya Allah bukan pintu rezeki. Tapi kalau dia hanya karena keinginan saja,
Utang sana sini demi untuk keinginan, sehingga akhirnya hidupnya dari utang ke utang, dari utang ke utang, gelisah, tidur gelisah, bangun tidur gelisah, ketemu orang gelisah, setiap ada penyebutan angka yang jumlah utangnya mungkin bukan tertuju pada dia, maka dia merasa dirinya yang sedang disinggung, dan segala macam hal. Untuk apa? Karena hanya tuntutan saja, tuntutan kehidupan. Sekali lagi, kalau tuntutan kehidupan itu adalah kebutuhan dasar Anda beda, tapi kalau tuntutan hidup ini untuk bersaing dengan orang, sehingga Anda selalu mau ikuti apa yang orang lakukan, perkembangannya ikut dengan dia, padahal Anda tidak punya kemampuan. Ini yang dimaksud dalam poin bahasan kita. Iyad bin Abdullah berkata, hutang adalah panji Allah di atas buminya. Jika Allah hendak menghinakan seorang hamba, maka Allah akan menjadikan panji itu sebagai belenggu pada lehernya. Jadi artinya Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu utang hanya pada orang memang yang membutuhkan dasar. Dasarnya dibutuhkan untuk utang. Kalau tidak, hanya untuk berfoya-foya saja, maka itu tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan ada yang sangat parah teman-teman sekalian. Mereka berutang hanya untuk rekreasi sekeluarga ke Singapura, ke Eropa, utang. Gitu kan? Hanya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hidup. Supaya ada foto yang dibawa ya, dari sebuah wilayah yang sedang turun salju. Dari wilayah yang sedang mekar bunga ini dan bunga itu. Untuk apa semua ini? Gitu kan? Tidak ada manfaat. Ada rezeki juga, kenapa Anda tidak umrah saja, ibadah kepada Allah SWT. Anda sumbang ke masjid untuk supaya jadi amal soleh buat Anda. Ya, ingat di dalam surah Al-Munafikun Allah SWT sebutkan itu ya. Hati-hati jangan sampai Anda menjadi orang seperti ini. Semoga Allah selamatkan kita. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas shalihin." Artinya, hai orang beriman, berinfaklah apa yang telah kami berikan sebagai rezeki untuk kalian. Sebelum datang hari atau waktu di mana pada saat meninggal dunia, ya, kematian sudah datang, maka barulah dia mengatakan, "Ya Allah, coba seandainya Engkau berikan aku sedikit aja waktu, ya, agar aku bisa apa? Kembali kepada istri dan anak, kembali dengan suami sama anak? Enggak. Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk menjadi orang-orang saleh." Itu yang diharapkan orang yang meninggal. Tapi ini sudah luput, gitu kan? Maka bagi seorang muslim hendaknya ridho dan menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hendaknya ia puas dengan apa yang ia miliki dan dengan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Hendaknya ia memohon kepada Allah agar ia menjadi sosok yang selalu merasa qanaah, cukup, ridho, menerima, dan merasa tidak butuh dengan pertolongan orang. Ya. Dan agar Allah tidak menjadikan antara dirinya dengan Allah ada selain dia yang mencampur, ya, dalam urusan atau campur tangan dalam urusannya. Sesungguhnya sikap merasa cukup dan tidak butuh kepada bantuan orang lain adalah kemerdekaan. Sedangkan selalu mengharapkan bantuan orang lain adalah budak. Maka hendaknya ia selalu melihat kepada apa yang lebih rendah darinya dalam hal harta dan tidak melihat kepada yang lebih tinggi darinya dalam hal harta. Demi Allah, sungguhnya tidak ada yang mengacaukan pikiran dan tidak ada pula yang menambah duka cita kecuali saat ia melihat kepada ingin hidup seperti mereka dan sikap hidup ingin memuaskan kehendak nafsu. Alangkah indahnya ucapan Ibnu Ma'adzal ketika ia berkata, sungguh aku telah terbebani dengan kehinaan diriku karena aku ingin memuliakannya, dan diriku menjadi hina karena aku berusaha untuk memuliakannya. Engkau berkata, mintalah kepada Yahya bin Akhsam. Ini nama seseorang ya. Dan aku berkata, mintalah kebaikan itu kepada Tuhan Yahya bin Akhsam. Ya, jadi di sini banyak orang tidak memahami poin-poin seperti ini teman-teman sekalian. Dia demi untuk mengikuti tuntutan hidup akhirnya dan tidak punya kemampuan. Sekali lagi ya, beda kalau orang punya kemampuan dan itu pun dilihat lagi itu kebutuhan atau bukan. Kalau kebutuhan dan dia lakukan itu baik. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, boleh dia nikmati yang terbaik. Islam bolehkan itu. Tapi sesuai dengan kebutuhan dia dan dia punya kemampuan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, maka dianjurkan agar tidak melakukan itu. Anda sebagai suami jangan kena tuntutan istri maka Anda berlebihan dalam masalah itu. Atau Anda sebagai ya, istri kena tuntutan suami dan anak, Anda melakukan hal-hal yang di luar kemampuan Anda. Ini semua melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.